Respons Indra Syafri soal hasil drawing Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Pelatih Malaysia sebut Indonesia belum siap ke level dunia, stakeholder tak kuat, kalau gagal suka cari kambing hitam. Bukan Indonesia, FAM bongkar pelapor skandal pemalsuan dokumen naturalisasi Timnas Malaysia ke FIFA. Alex Pastor setelah dipecat PSSI, target Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 tidak logis. Respons Indra Syafri soal hasil drawing Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Pelatih Timnas Indonesia U23, Indra Syafri, memberikan respons soal hasil drawing grup SEA Games 2025. Diketahui Garuda Muda tergabung di grup C, drawing grup SEA Games 2025 digelar di Deluxe Resort Spa Hotel, Bangkok, Thailand, pada Minggu, 19 Oktober 2025. Indonesia satu grup dengan Myanmar, Filipina, dan Singapura. Nantinya 3 tim teratas dari setiap grup akan lolos langsung ke semifinal. Sementara satu slot tersisa akan diberikan untuk runner-up terbaik. Di grup C, Indonesia akan menjalani laga lebih banyak dibandingkan 2 grup lainnya. 3 pesaing Indonesia di SEA Games 2025 tentunya tak bisa dianggap enteng. Indra Syafri lewat Instagram pribadinya, @indrasjafri_coach, memberikan respons singkat. Bismillah, kata dia singkat, Indonesia merupakan juara bertahan di ajang SEA Games. 2 tahun lalu, Indonesia berhasil merebut emas setelah menang atas Thailand di babak final. Timnas Indonesia saat itu dilatih Indra Syafri. Di Kamboja, Indonesia menang 5-2 atas Thailand. Pertandingan tersebut berlangsung sampai babak tambahan. Hasil itu membuat Indonesia buka puasa emas di SEA Games yang sudah berlangsung sejak 1991. Di SEA Games 2025, Indonesia akan melawan Singapura di pertandingan pertama. Laga itu akan berlangsung di 700 TH Anniversary Stadium, Chiang Mai, pada awal Desember 2025. Pelatih Malaysia sebut Indonesia belum siap ke level dunia, stakeholder tak kuat, kalau gagal suka cari kambing hitam. Kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih jadi bahan perbincangan hangat. Pemecatan jajaran pelatih asal Belanda pun menambah panas drama sepak bola nasional. Namun, pengamat sepak bola asal Malaysia, Raja Isa Raja Akram Shah, melihat masalah ini lebih dalam. Menurutnya, sepak bola Indonesia, mulai dari pengurus, pelatih, pemain, hingga supporter belum benar-benar siap bersaing di level tertinggi. Bersaing di level Asia saja sudah berat, apalagi dunia. Dibutuhkan kekuatan mental, teknis, dan non-teknis. Stakeholder sepak bola Indonesia belum sepenuhnya punya kekuatan itu, ujar Raja Isa kepada awak media. Pria yang juga sempat melatih Persipura Jayapura dan PSM Makassar itu menilai kegagalan Garuda seharusnya disikapi dengan kepala dingin. Ketika gagal, semua sibuk mencari kambing hitam. Baik dengan fakta maupun analisis subjektif. Harusnya semua legawa, mulai dari awal lagi dengan persiapan yang lebih matang, katanya. Raja Isa justru memuji langkah cepat PSSI dan pemerintah dalam memperkuat Timnas Indonesia lewat naturalisasi pemain. Sinergi PSSI dan pemerintah itu bagus sekali. Dari pendanaan hingga percepatan naturalisasi pemain. Saya bilang naturalisasi Indonesia itu gila dan luar biasa. Dalam hitungan pekan, pemain diaspora bisa jadi WNI dan langsung debut di Timnas. Puji Raja Isa. Meski begitu, ia menilai publik terlalu menaruh ekspektasi tinggi kepada para pemain baru berdarah Eropa tersebut. Dimanapun, pemain baru butuh waktu menyatu. Publik ingin mereka langsung jadi bintang dan membawa Garuda terbang. Padahal, itu tidak semudah itu. Lanjutnya, sosok berusia 59 tahun itu menilai pro dan kontra di kalangan supporter adalah hal wajar. Tapi, ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak merusak persatuan. Kalau perbedaan pendapat sampai memecah kecintaan kepada Timnas, itu bahaya. Butuh waktu lama untuk memulihkan kembali, tegasnya. Raja Isa juga menyoroti sikap terlalu percaya diri menjelang laga di Jeddah. Saya tidak meragukan kualitas pemain Indonesia. Tapi pemain dari Eropa belum paham permainan non-teknis di Asia. Arab Saudi dan Irak lebih siap, baik lahir maupun batin, jelasnya. Selain soal mental dan adaptasi, faktor fisik juga ikut berperan besar. Jadwal Timnas Indonesia itu tidak masuk akal. Pemain sehebat apapun tetap manusia. Masa istirahat minim membuat performa sulit maksimal, katanya. Ia membandingkan dengan tim-tim lain. Pemain Arab Saudi banyak dari liga lokal. Punya waktu istirahat cukup.
Irak juga persiapannya lebih panjang sebelum melawan Indonesia, imbuhnya. Meski gagal ke Piala Dunia 2026, Raja Isa tetap optimistis dengan arah pembangunan sepak bola Indonesia. Jika diatur dengan benar, langkah Indonesia sudah di jalur yang benar. Ini fondasi penting untuk masa depan. Kalau semua stakeholder mau menata ulang, saya yakin Indonesia bisa ke Piala Dunia 2030, tegasnya. Kegagalan ini bukan akhir, tapi pengalaman yang sangat berharga, tutup pria berdarah Bugis itu. Bukan Indonesia, FAM bongkar pelapor skandal pemalsuan dokumen naturalisasi timnas Malaysia ke FIFA. Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, akhirnya buka suara soal siapa yang mengadukan mereka ke FIFA terkait pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi. Bukan dari Indonesia, ternyata dari pihak Vietnam. Sebelumnya, putra mahkota Johor yakni Tunku Ismail Idris dan sejumlah pihak di dalam negeri Malaysia mencurigai keterlibatan Indonesia. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto sempat bertemu Presiden FIFA, Gianni Infantino, beberapa waktu lalu. Namun kini, FAM membuat semuanya jelas. Pengaduannya dibuat oleh kubu Vietnam. Aduan dibuat sehari usai laga kualifikasi Piala Asia di Kuala Lumpur pada 10 Juni 2025. Yang berakhir untuk kemenangan Malaysia 4-0 atas Vietnam. Pada 11 Juni 2025, sebuah pengaduan diajukan oleh seorang individu dari Vietnam yang mempertanyakan keaslian dokumen terkait pemain keturunan Malaysia, ujar Wapres FAM, Datuk S. Siva Sundaram, dikutip dari media Malaysia, Makan Bola. Setelah itu, FIFA membuka investigasi atas masalah ini dan dari Agustus hingga Oktober 2025, proses disiplin dilakukan oleh FIFA. Pada 22 Agustus 2025, FIFA memberitahu Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, bahwa mereka telah membuka proses disiplin resmi terkait masalah ini, tambahnya. Namun, tuduhan tersebut tidak diungkapkan lebih lanjut oleh Datuk S. Siva Sundaram. Ia menganggap bahwa ini hanyalah asumsi. Sebelumnya pada 26 September 2025, FIFA mengumumkan bahwa FAM terbukti melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA tentang pemalsuan dokumen. Adapun 7 pemain yang dinaturalisasi FAM yakni Facundo Garces, John Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, dan Gabriel Palmero. Akibatnya, FAM dijatuhi denda sebesar Rp 7 miliar. Sementara itu, ketujuh pemain naturalisasi Malaysia dilarang beraktivitas dalam sepak bola selama 12 bulan, baik di level nasional maupun internasional dan akan dikenai denda sebesar 41 juta. Alex Pastor setelah dipecat PSSI, target timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 tidak logis. Mantan asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor buka suara setelah didepak PSSI dari jabatannya pada Kamis, 16 Oktober 2025. Pelatih 58 tahun itu blak-blakan menyebut target timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 sesuatu yang tidak logis. Alex Pastor dikontrak PSSI pada awal Januari 2025 selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Ia tidak sendirian menjabat posisi ini, melainkan didampingi 2 asisten pelatih lain yakni Gerald van den Burg dan Denny Lanzaat. Ketiga nama ini membantu kerja pelatih kepala timnas Indonesia yang juga berasal dari Belanda, Patrick Kluivert. Kolaborasi nama-nama di atas sempat memberikan harapan setelah meloloskan timnas Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, langkah timnas Indonesia terhenti di babak keempat setelah kalah 2-3 dari Arab Saudi dan tumbang 0-1 dari Irak. Setelah timnas Indonesia dipastikan gagal lolos Piala Dunia 2026, muncul desakan agar Patrick Kluivert beserta para asistennya mundur dari jabatannya. Alex Pastor mengira akan diberi kesempatan oleh PSSI untuk menangani timnas Indonesia. Ia mengira awalnya kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 bukanlah akhir dari segalanya. Saya pikir PSSI akan mengerjakan proyek yang berlangsung lebih lama dari sekadar lolos ke Piala Dunia, kata Alex Pastor. PSSI berkonsultasi beberapa hari setelah kami kembali dari jeda. Mereka memutuskan bahwa ini akhir dari semuanya, lanjut Alex Pastor. Alex Pastor juga menilai target timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 tidak logis. Ia menjadikan ranking FIFA Timnas Indonesia yang menempati peringkat 119 pada Oktober 2025 menjadi tolak ukurnya. Sejauh yang saya tahu, kesepakatan dengan PSSI itu ada 3 poin. Pertama, luar biasa jika bisa mencapai Piala Dunia. Hanya saja, sebagai tim peringkat 119 dunia, itu tidak mudah atau tidak logis, tegas Alex Pastor. Kedua, Gerald van den Burg dan Frank van Kempen akan mencari banyak pemain lokal untuk timnas Indonesia U23 dan U20. Ketiga, menarik banyak pemain top ke negara dengan 280 juta penduduk ini, ujar pelatih yang membawa 3 klub promosi ke Eredivisie ini. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.